Mata Profesor JB terbelalak lebar karena mata Camilla yang dikiranya tak sadarkan diri tiba-tiba terbuka. Camilla memanfaatkan momen keraguannya dan melayangkan tendangan keras ke arah Profesor JB. Tubuhnya terhuyung ke samping karena hentakan itu, namun dia segera bangkit kembali dan kembali menerjangnya. Dia tidak bisa membiarkan rencananya gagal sekarang. Sekali lagi, usahanya digagalkan. Camilla melemparkan sesuatu padanya. Gelang sihir pemberian Raffi, hadiah yang baru saja dia terima. Rantai-rantai muncul dan mengikatnya erat, membuat Profesor JB tampak jelas terkejut. Camilla akhirnya bisa menarik nafas. Dia terbatuk kering, tenggorokannya perih karena penderitaan barusan. Sambil mengusap matanya, dia menyadari tangannya yang gemetar, lalu menggigit bibirnya kuat-kuat. Tidak apa-apa, tenanglah. Dia mengulang kata-kata itu dalam hati. Sebuah mantra yang sudah berkali-kali ia gunakan di saat-saat seperti ini. Rasanya persis seperti dulu saat dia syuting film thriller. Ketika berhadapan dengan aktor yang berperan sebagai pembunuh, dia sempat membeku, tidak mampu mengucapkan dialog, apalagi bereaksi dengan benar. Pengambilan adegan harus diulang berkali-kali dan semuanya rusak karena dirinya. Dia pikir sudah menghapus ingatan masa kecil itu. Tapi pengalaman tersebut membuktikan sebaliknya. Luka itu tidak terhapuskan, bukan sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja. Memang akhirnya dia berhasil menyelesaikan syuting waktu itu. Tapi setelahnya, dia merasa sangat lelah secara mental selama berhari-hari. Dan sekarang, hal itu terulang lagi. Meski tekadnya kuat, tubuhnya tetap saja gemetar. Andai saja dia terlambat sedetik saja, akibatnya bisa fatal. Meskipun tubuhnya tidak terlihat begitu besar, kekuatan Profesor JB jauh melebihi dugaannya. Mata pria itu menyipit, menatapnya dengan bingung. Bukannya kau meminum tehnya? Bagaimana bisa masih tersadar? Maksudmu obat tidur yang kau campurkan ke dalam teh itu? Camilla menyeringai. Aku sudah dapat informasi sebelumnya. Awalnya, Emi menolak untuk mengungkapkan apapun tentang Profesor JB. Namun ketika Camilla menjelaskan rencananya, akhirnya Emi menceritakan segalanya. Berbekal informasi itu, Camilla sudah menelan penawar untuk menetralisir obat tidur. Jadi, kamu tahu persis apa yang ingin kulakukan. Meski terikat, suara Profesor JB tetap tenang, bahkan terdengar seolah terhibur. Aku memang merasa sedikit curiga ketika kamu tiba-tiba menawarkan diri membantuku dengan penelitian itu. Saat umpannya gagal memancing Camilla, dia sempat mempertimbangkan untuk mengganti target. Namun, kesediaan Camilla yang mendadak untuk membantunya telah membangkitkan rasa penasarannya. Meski sempat ragu, dia tetap melanjutkan niatnya, karena Camilla adalah target yang sama sekali tidak ingin dia lepaskan. Sayang sekali, ucapnya, matanya dipenuhi penyesalan. Ini sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang indah untuk kita berdua. Diamlah, hentikan omong kosongmu. Kamu sedang menderita, bukan? Hidup bersama keluarga palsu. Aku tahu betapa sulitnya itu. Dia berbicara lembut, hampir seperti membujuk. Bahkan sebuah senyum samar menggantung di bibirnya. Hidup itu menyakitkan, bukan? Jadi, itu alasanmu membunuh para wanita itu. Mata Profesor JB sedikit melebar. Dia tidak pernah meninggalkan bukti. Bagaimana mungkin Camilla bisa mengetahuinya? Keterkejutannya hanya berlangsung sesaat sebelum dia menghela nafas kecil, lalu ekspresinya kembali tenang. Mereka yang menginginkannya. Suaranya tegas, tanpa keraguan sedikit pun, seolah pengakuan akan kejahatannya membuat beban di pundaknya terlepas. Dia justru terlihat lebih tenang daripada sebelumnya. Tidak lagi perlu menyembunyikan diri. Dia menemukan kenyamanan dalam logikanya yang bengkok. Mereka tidak menjalani hidup yang bahagia. Aku mengakhiri penderitaan mereka. Camilla menatapnya, sempat kehilangan kata-kata. Orang gila. Ketidakpercayaannya segera berubah menjadi amarah. Dia benar-benar menganggap kegilaannya ini sebagai sesuatu yang sah. Itu karena aku. Sebuah suara bergema. Itu suara Emi. Camilla tidak terkejut. Dia memang sudah menduga bahwa roh itu berdiam di dekatnya.
menanti jalannya peristiwa malam ini. Emi menghela nafas panjang saat menatap kakaknya. Dia tidak sanggup menanggung rasa sakit akibat kematianku. Apa yang kamu bicarakan? Camilla membentak ke arah ruang kosong, membuat Profesor JB melirik bingung padanya. Namun Camilla mengabaikannya. Untuk apa peduli dengan apa yang dipikirkan orang gila? Dia percaya bahwa kematianku adalah salahnya. Dan apa hubungannya tuh dengan pembunuhan? Mungkin dia membutuhkan pelarian. Pelarian? Untuk membenarkan tindakannya. Untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa hidup tidak selalu tentang kebahagiaan. Tangan Camilla terkepal erat. Diam! Camilla, satu orang gila yang melantur saja sudah cukup. Dia mendecakkan lidahnya, menepis usaha Emi yang mencoba melindungi kakaknya. Kakakmu itu hanya seorang pembunuh, tidak lebih. Pelarian, alasan pembenaran. Pembunuhan tetaplah pembunuhan, tidak lebih dan tidak kurang. Meninggalkan Emi yang tampak lesu, Camilla kembali menoleh pada Profesor JB. Lelaki itu menatapnya dengan ekspresi aneh. Kamu punya banyak masalah, bukan? Masalah psikologis. Itu karena kamu tidak pernah merasakan kasih sayang sebuah keluarga. Berhenti menggonggong. Siapa yang bilang kematian itu adalah kebahagiaan? Bukankah sudah jelas? Hidup dalam penderitaan. Bagaimana itu bisa disebut kebahagiaan? Menurutmu, kenapa orang-orang mengakhiri hidup mereka? Keangkuhan tenangnya membuat saraf Camilla tergerus. Tanpa sepatah kata pun, dia meraih rambutnya, memaksanya menatap tepat ke matanya. Cengkramannya semakin kuat saat dia meringis kesakitan. Siapa kamu sampai bisa menentukan apakah hidup mereka bahagia atau tidak? Siapa yang bilang mereka ingin mati? Pertanyaan itu kembali dia lemparkan padanya. Aku berani jamin mereka lebih memilih mati daripada hidup dalam siksaan. Nona Dubre punya seorang pria yang dia cintai. Mereka sudah bertunangan dan berencana menikah setelah kelulusan. Dia ingin meninggalkan rumahnya dan memulai hidup baru bersamanya. Memotong alasannya, Camilla melanjutkan. Nona Ruri menggunakan uang sakunya untuk mendukung panti asuhan tempat adik-adiknya tinggal. Mereka adalah hidupnya. Para wanita arwah yang sebelumnya hanyalah bayangan tanpa semangat, mulai bereaksi terhadap kata-kata Camilla. Tatapan mereka beralih padanya. Ekspresi kosong di wajah mereka kini dipenuhi emosi. Nona Rotial telah menabung sejak kecil untuk memulai sebuah bisnis. Dia bermimpi untuk hidup mandiri setelah lulus. Air mata mulai menggenang di mata mereka seiring dengan ucapan Camilla. Sementara itu, ketenangan Profesor JB perlahan runtuh. Fondasi keyakinannya bahwa hidup mereka tidak memiliki kebahagiaan sedang hancur berantakan. Tidak, itu tidak mungkin. Dia pernah berbagi percakapan intim dengan mereka, mendengar cerita tentang penderitaan dan keputusasaan mereka. Namun dia tidak tahu tentang harapan dan mimpi mereka. Bohong, itu semua bohong. Untuk pertama kalinya suaranya meninggi, bergetar dipenuhi keputusasaan. Bohong, kamu meragukan kecerdikan keluarga Duk. Aku bisa membuktikannya sekarang juga. Haruskah aku memanggil tunangan Nona Dubre? Dia akan membunuhmu di tempat jika tahu kebenarannya. Atau haruskah aku membawa adik-adik Nona Ruri? Mereka menangis setiap malam karena kematiannya. Camilla menatap lurus ke dalam mata Profesor JB yang gemetar. Siapa kamu sampai berani memutuskan kebahagiaan mereka? Aku... Dia tidak bisa menemukan kata-kata. Camilla akhirnya melepaskan genggaman di rambutnya dan melangkah mundur. Kalau begitu, aku juga bisa memutuskan untukmu, kan? Suara Camilla terdengar tenang, tapi penuh ketajaman. Dari sudut pandangku, kau juga tidak terlihat bahagia dengan hidupmu. Sebelum dia sempat menjawab, Camilla kembali mengaktifkan gelang itu, mengencangkannya di bagian leher. Tersedak, dia jatuh berlutut, mencakar-cakar rantai tak kasat mata itu, sementara wajahnya berubah kebiruan. Tolong ampuni aku. Apa tadi? Mengampunimu? Betapa munafiknya. Bagaimana bisa kau memohon hidup? Dia telah merenggut begitu banyak nyawa tanpa ragu sedikit pun. Ampuni aku, kumohon. Camilla mengibaskan tangannya dengan malas, melonggarkan gelang itu sedikit agar dia tetap bernafas. Kamu bilang kematian adalah kebahagiaan. Bagaimana rasanya bisa menyentuhnya? Tubuhnya yang terisak sudah tidak menarik lagi bagi Camilla. Dia mendecakkan lidahnya dengan jijik lalu membalikan badan. Luve,
Dari balik bayangan, Luffy melangkah maju, auranya tenang dan mantap. Bola rekaman sudah dipasang di sana. Mengikuti arah yang ditunjukkannya, Camilla mendekati sebuah pot bunga tempat bola itu tersembunyi. Di antara barang-barang yang berantakan, tergeletak sebuah bola kecil transparan. Itu adalah orb perekam sihir, benda yang mampu merekam dan memutar kembali kejadian layaknya sebuah kamera. Ini adalah persiapan paling dasar yang harus kulakukan, pikir Camilla. Sejak menerima undangan dari Profesor JB, dia sudah memerintahkan Luffy untuk memasang orb perekam ini di seluruh tempat. Jika dia benar-benar akan menjadi umpan, maka bukti nyata harus dia siapkan. Luffy berdiri di sisinya, tangannya basah oleh keringat. Dengan suara bergetar, dia berbisik. Ini pertama kalinya aku merasa gugup seperti ini. Namun sebelum datang ke tempat itu, Camilla sudah memberinya perintah tegas. Apapun yang terjadi, Luffy tidak boleh ikut campur, kecuali dia sendiri yang memanggilnya. Meski sudah mendengar seluruh rencana, sulit bagi Luffy untuk menahan diri. Melihat Camilla pura-pura pingsan setelah menelan obat, lalu melihat tangan Profesor JB yang mencengkeram lehernya, hampir saja membuatnya melanggar janji. Tapi pada akhirnya, semua berjalan sesuai rencana. Camilla menoleh padanya dan tersenyum tipis. Kerja bagus. Dia tahu, tanpa Luffy, misi ini tidak akan pernah berhasil. Sejak awal, alasan Camilla sederhana. Dia tidak tahan membiarkan seorang pembunuh berkeliaran. Namun, itu bukan berarti dia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri. Itulah mengapa aku butuh perlindungan, dan pelindungku adalah Luffy. Informasi dari Darin tidak salah. Luffy memang seorang petarung yang luar biasa. Bukan tanpa alasan dia diangkat menjadi pemimpin Black Shadow. Setelah kejadian berakhir, Camilla melangkah menuju sebuah kotak hitam yang sejak awal menarik perhatiannya. Dengan suara klik, kotak itu pun terbuka. Di dalamnya terdapat berbagai benda, jepit rambut, kalung, gelang, dan anting berwarna ungu. Pandangan Camilla beralih pada Profesor JB. Sosoknya kini dikelilingi arwah-arwah wanita yang pernah dia bunuh. Mereka menangis pilu, dan kesedihan mereka menyingkap kebenaran mengerikan di balik kematian masing-masing. Benda-benda di dalam kotak itu adalah milik korban. Setiap kali membunuh, JB mengambil salah satu barang milik mereka, sebuah koleksi kelam dari jiwa-jiwa yang tidak lagi bisa kembali. Camilla mendesah pelan. Dasar bajingan gila. Dia menyerahkan orb perekam dan barang-barang bukti itu pada Luffy. Aku serahkan sisanya padamu. Dimengerti. Dengan adanya bukti di tangan Luffy, barulah dia bisa menarik nafas panjang dengan lega. Keesokan harinya, kabar besar mengguncang. Bukan hanya akademi, tapi juga seluruh kekaisaran. Profesor JB, sosok yang selama ini dikenal penuh kebaikan, ternyata adalah seorang pembunuh berantai. 7 nyawa melayang di tangannya. Lebih mengejutkannya lagi, orang yang berhasil mengungkap kebenaran itu adalah Lady Camilla Sorpel. Bisik-bisik pun mulai menyebar. Hebat ya, bagaimana caranya dia bisa tahu? Mereka bilang itu karena kemampuan ramalannya, seperti sebuah wahyu ilahi atau apalah itu. Bahkan pihak Quill pun ikut membicarakan kekuatan misterius Camilla. Namun di balik semua pujian itu, Camilla sedang menerima hukuman. Di dalam rumah Sorpel, dia berdiri dengan tangan terangkat. Wajahnya terlihat masam. Ayah, dia menurunkan tangannya lagi. Aku tidak melakukannya. Katanya, kakak yang usil itu lebih parah daripada ibu mertua. Dasar rubah licik. Dan kamu juga, Luffy. Setelah semuanya selesai, Luffy langsung menemui Duke Sorpel dan melaporkan setiap detailnya tanpa ada yang terlewat. Ayah, dia melakukannya lagi. Tidak, tanganku selalu terangkat. Rubah terkutuk. Aku tidak keberatan jika harus dihukum, tapi ini terlalu berat. Aku bukan anak kecil. Dipaksa berdiri sambil mengangkat tangan itu sungguh tidak masuk akal. Duke Sorpel menatapnya dan menghela nafas panjang. Apa yang sebenarnya kau pikirkan, Camilla? Mendengar laporan Luffy saja sudah membuatnya terpukul. Ditambah lagi, dia mengetahui tentang Black Shadow dan juga Luffy yang terlibat dalam rencananya. Camilla meringis. Luffy kan ada di sana bersamaku. Tidak ada alasan.
Kau menjadikan dirimu umpan, Camilla. Raut wajah sang duk penuh kemarahan bercampur ketakutan. Bahkan Lutfil yang biasanya datar tanpa ekspresi, kali ini menatapnya dengan tatapan dingin dan menusuk. Camilla bergumam dalam hati. Kenapa dia seperti ini? Bahkan ketika ia mencoba membunuhnya, Lutfil tidak menunjukkan sedikit pun emosi, tapi sekarang amarahnya tak terbantahkan. Dia lebih menakutkan dari ayah. Kemarahan Duk Sorpel yang meluap-luap lebih mudah diatasi. Namun, intensitas Lutfil yang tenang membuatnya kesal. Ketegangan makin parah ketika Raffi justru memperkeruh suasana. Kamu benar-benar pantas dihukum. Bagaimana bisa kamu masuk begitu saja ke tempat seperti itu tanpa rasa takut? Jadi cerita yang kamu ceritakan sebelumnya tentang temanmu yang dibuntuti pembunuh itu, tentang kamu sendiri kan? Aku bodoh mempercayainya. Seolah-olah kau punya teman saja. Aku memang punya teman? Teriak Camilla. Coba sebutkan satu. Raffi menyeringai. Camilla terdiam tidak bisa menjawab. Raffi mendekat, memperhatikan leher adiknya yang masih lebam. Dengan sihir penyembuh, dia menghapus luka itu. Namun bibirnya tetap menyindir. Kenapa kamu senyum-senyum? Ayah, sepertinya hukumannya belum cukup. Camilla hampir menangis kesal. Namun pada akhirnya, Duk Sorpel hanya menghela nafas panjang lalu mengulurkan tangan besarnya. Camilla segera memasang ekspresi paling menyedihkan yang bisa dia buat. Lebih baik kau tetap menarik rambut gadis bangsawan seperti sebelumnya saja, karena itu tidak terlalu berbahaya. Ya, itu tidak sama. Walau dia punya keterampilan tinggi dalam mencabuti rambut, tapi tetap saja. Maafkan aku, ayah. Kamu mungkin tidak cerita karena tidak bisa mengandalkanku. Makanya kamu selalu berusaha menyelesaikan masalah sendirian, kan? Tidak, bukan itu. Camilla menggelengkan kepalanya cepat. Aku tidak punya bukti. Itulah sebabnya aku tidak bisa mengatakan apapun. Sekalipun itu jebakan, aku juga tidak bisa membiarkan siapapun menderita. Dia bisa saja memasang bola perekam sihir dan menunggu korban lain jatuh ke dalam perangkap. Tapi dia tidak bisa meminta orang lain untuk menanggung itu. Dia tahu betul betapa traumatisnya hal itu. Jadi, maksudmu tidak apa-apa asalkan kau sendiri yang terluka? Bukan itu yang kumaksud. Camilla, Duk Sorpel mengangkat tangannya, dan secara naluriah Camilla tersentak. Dengan lembut, Duk Sorpel meletakkan tangannya yang besar di atas kepalanya. Meskipun kamu baik-baik saja, tapi tidak dengan ayahmu. Dia mengacak-acak rambutnya dan menepuk bahunya dengan hangat. Sekarang istirahatlah. Baik, ayah. Camilla segera melarikan diri dari ruangan itu, tidak ingin menambah amarah siapapun. Begitu pintu tertutup, Lutfil dan Raffi memandang ke arah Duk Sorpel. Ekspresinya yang sebelumnya keras, kini berubah menjadi senyuman lembut. Bukankah dia mengesankan? Dia tidak menutup mata terhadap ketidakadilan. Sambil tersenyum hangat, sang Duk tampak sangat bangga. Lutfil dan Raffi hanya bisa mendesah panjang. Setidaknya mereka bersyukur dia tidak menunjukkan wajah itu di depan Camilla. Beberapa hari kemudian, persidangan Profesor JB digelar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua bukti sudah jelas, semua kesaksian terekam. Yang pertama tiba di gedung pengadilan dan yang terakhir pergi adalah Lutfil. Dia mengamati dan memantau setiap detail kasus tersebut. Ada rumor yang berkembang bahwa pejabat pengadilan yang menangani persidangan tersebut telah kehilangan banyak berat badan akhir-akhir ini. Dan pada akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman tertinggi. Di hadapan banyak saksi, Profesor JB dipenggal. Di kejauhan, Amy menyaksikan akhir itu dengan tenang. Dia tidak menangis, hanya mendesah lagi dan lagi dalam kesedihan yang sunyi. Amy juga melihatnya saat Profesor JB menghembuskan nafas terakhir. Jiwanya ditarik ke bawah tanah oleh banyak tangan hitam, disertai jeritan kesakitan. Camilla menatap kosong sambil bergumam lirih. Dia membunuh orang-orang tidak bersalah. Menurutmu dia akan pergi ke tempat yang baik? Kalau orang sepertinya bisa tenang di surga, maka tidak ada seorang pun yang pantas masuk neraka. Amy terdiam. Tetap saja, bukankah terlalu kasar mengatakan hal itu pada orang yang sudah mati? Camilla menoleh sinis. Oh, sekarang kau membelanya hanya karena dia kakakmu. Di saat itu,
Seekor anak harimau kecil menghampiri. Dia menundukkan kepala mungilnya sambil menggesek lembut kaki Camilla. "Benar, King, kamu bisa jadi adikku." Camilla mengangkat tubuh kecil King dan mengelus bulunya yang lembut. Kehangatan itu menenangkan hatinya, seolah meluruhkan sisa kegelisahan setelah melihat para arwah wanita yang menangis, sebelum akhirnya menghilang menuju orang-orang yang mereka cintai. Amy menarik nafas panjang, suaranya berat dan letih. Setidaknya semuanya sudah berakhir sekarang. Namun Camilla hanya menggeleng. "Tidak, ini baru permulaan."